Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi di dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Sebelumnya kita berdoa bersama. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali kami datang bersama di hadirat-Mu. Kami ingin bersekutu dengan Engkau, supaya setiap kehidupan yang kami alami hari ini kami mau mempersembahkannya kepadamu sebagai ucapan syukur dan terima kasih. Biarlah Engkau berkarya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang manis. Haleluya, amin. Mari kita datang dengan pujian dan syukur, dengan ketulusan di hadapan Dia. Haleluya, amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur kami mau bawa. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar karena hanya kuat Engkau saja Tuhan kami ada. Karena anugerah-Mu, amin. Hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu kami berharga di mata-Mu. Angkat hatimu ya Bapa, angkat hatimu jemaat Tuhan. Amin. Di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga, kemuliaan-Mu Tuhan boleh ada di sekitar kami. Amin, amin. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu
hidupku. Inilah hidup setiap kami Tuhan, terbuka di hadapan-Mu. Biar setiap kami hidup dalam penyembahan kepada-Mu. Kemuliaan-Mu, ku tahu hidupku, hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi dengan tulus katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, kami mau jaga hidup kami. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Kami yang ditebus, kami jadi milik-Mu, layak persembahkan hidup bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih, syukur kami naikkan. Biar setiap mulut kami memuji-Mu, biar setiap lidah kami meninggikan. Kau yang layak, Kau yang layak dipuji. Kami persembahkan hidup kami untuk kepentingan-Mu. Pakai kami jadi alat-Mu, pakai hidup kami memuliakan nama-Mu. Biar setiap kerinduan kami, biar setiap kerinduan yang kami bawa di hadapan-Mu, Engkau melihat, Engkau berkarya lebih lagi. Terima kasih. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami menceritakan kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan syukur penyembahan-Mu. Kau persembahkan hidup-Mu, persembahkan anggota tubuh-Mu. Pakai mulut kami untuk menceritakan kebaikan-Mu. Pakai tangan kami untuk bekerja kuat di ladang-Mu. Pakai kami, pakai hidup kami. Pakai mata kami untuk melihat masih banyak tuayan yang harus kami kerjakan. Pakai kaki kami untuk kami rela memberitakan firman-Mu. Mari Bapak Ibu, pandang dia bahwa hidup-Mu berharga, supaya kita semua terus disempurnakan. Biar setiap kita terus
dimuliakan di dalam kebenaran firman-Nya. Biar hidupmu boleh bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kemuliaan-Mu turun menyertai kami, menceritakan kebaikan-Mu. Biar hidup kami boleh terus memuliakan Engkau Tuhan. Kau yang melingkupi hidup kami. Biar terang-Mu boleh terpancar dari hidup kami. Biar hidup kami boleh berbuah-buah di dalam Engkau. Yesus, kemuliaan-Mu yang selalu memberkati hidup setiap kami. Di dalam kehendak dan rencana-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup setiap kami. Kembali katakan dengan kerinduan dan tulus di hadapan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati setiap kami. Oh Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Naikkan syukur bersama. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami datang bersama terus memuji-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan setiap hati kami, supaya kami terus bisa melihat rencana Engkau yang indah. Amin. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kembali katakan, hargai kehadirannya di dalam hidupmu. Amin. Segala pujian syukur bagi-Mu. Hargai kehadirannya di dalam hidupmu. Bapa Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kita. Dia hadir, Dia ingin terus melekat bersama-Mu. Hargai kehadirannya. Amin. Biar hidupmu boleh memancar penyembah-penyembah benar, menyembahnya dengan roh dan kebenaran. Sekali lagi, segala pujian syukur bagi
sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Kami mau bersekutu dengan firman-Mu lebih lagi. Berkata-katalah buat kami pagi ini. Haleluya. Selamat pagi, shalom bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama untuk menyambut hari ini. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang bersih. Izinkan kami mendapatkan berkat di pagi hari ini berupa kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab itulah makanan jiwa kami yang kami perlukan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita merenungkan kebenaran di pagi hari ini, mari kita baca terlebih dahulu nas berikut ini. Saya ambil dari Yesaya pasalnya yang ke-41, ayat 10, saudara. Yesaya 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita membaca nas ini dan kita mengerti, saudara bisa merasakan gak betapa Allah kita itu sangat memperhatikan kita, sangat mengasihi kita. Makanya firman-Nya, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ya, kita dipegang dengan tangan kanannya, kita dituntunnya, kita ditolongnya. Saat kita membuka mata di pagi hari ini, kita diingatkan bahwa kehidupan ini adalah anugerah. Anugerah yang kita terima dari Tuhan. Setiap tarikan nafas kita, hembusan nafas kita, setiap langkah demi langkah setiap harinya adalah bukti bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Adalah bukti bahwa kita masih memiliki waktu untuk membenahi diri, untuk belajar, untuk percaya, untuk mengalami Tuhan. Ya. Jadi jangan anggap enteng hidup ini, waktu demi waktu berlalu begitu saja. Seringkali manusia hidup itu dipenuhi dengan kekhawatiran akan persoalan ekonomi yang lagi dihadapi, akan pekerjaan, keluarga, kesehatan, masa depan. Semua orang mengalami masalah, saudara. Ada orang yang kekurangan ekonomi, pas-pasan. Ada orang yang punya perusahaan, tapi juga mengalami masalah. Cash flow masalah, ya, penjualan yang naik turun, biaya yang naik terus. Ada juga orang yang mengalami masalah kesehatan,
meskipun masih muda, tapi sudah mengalami kesehatan. Apalagi yang sudah berusia lanjut. Ada lagi yang masalahnya keluarga. Suami istri sering tidak cocok, ya. Macam-macam dunia ini, saudara. Tetapi pagi ini, hendaknya nas ini mengingatkan kita. Mengapa sih manusia itu punya masalah ini itu? Karena ada rasa takut di dalam dirinya. Takut kalau-kalau gitu. Kalau-kalau nanti aku gagal, kalau nanti aku tidak bisa menjawab masalah yang sedang dihadapi. Ada banyak kekhawatiran memang. Saudara, saya mau ingatkan bahwa setiap kita pasti memiliki masalah. Jarang sekali orang yang tidak pernah punya masalah. Pasti punya masalah. Bedanya satu orang dengan yang lain adalah ketika dihadapkan masalah, bagaimana kita meresponi masalah itu. Bagaimana kita berusaha memecahkan masalah itu. Itu yang membedakan. Kalau kita mengerti bahwa penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita, kita akan melewati masalah itu dengan percaya saja bahwa Tuhan pasti menolong kita. Kita lakukan saja bagian kita sebaik mungkin. Selebihnya yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan pasti tolong. Asal kita tidak hidup dalam dosa. Asal kita mau cari Tuhan terus, tidak mungkin Tuhan tidak memberkati kita. Seandainya kita hari ini masih belum keluar dari masalah, jangan-jangan masalah itu memang dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita semua. Kan seseorang tidak bisa dididik tanpa masalah. Harus diberi persoalan supaya lulus nantinya. Supaya belajar mengandalkan Tuhan. Supaya belajar bertanggung jawab juga melakukan kehendak yang menjadi bagian dari bagian kita yang harus kita kerjakan. Ya, ketika kita menghadapi tantangan hidup, ingatlah bahwa Tuhan memegang tangan kanan kita. Sehingga kita kuat mengerjakan, melewati segala masalah. Dalam kasus paling buruk, bangkrut misalnya, itu pun bisa mendatangkan kebaikan asal kita mengasihi Tuhan. Kita belajar hidup sederhana. Kalau dulu hidupnya mewah, sekarang sederhana. Kalau sekarang sederhana, ya tetap sederhana saja. Nah, saudara, inilah yang menjadi pokok persoalan manusia itu. Bagaimana kita menghadapi persoalan yang real sehari-hari. Ya, jangan berkata persoalan ekonomi kalau kaya lebih enak. Tidak juga, saudara. Orang kaya juga banyak masalah. Kayanya itu biasanya juga banyak hutang. Ya, jangan berpikir kalau perusahaan besar pasti untung terus, belum tentu juga. Ya, nah makanya mari kita hadapi setiap hari dengan posisi kita masing-masing. Kita ditaruh Tuhan dalam posisi kita masing-masing ini. Kita harus mengerti bagaimana aku harus hidup sesuai kehendak Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri, ke kanan. Tetap lurus, lakukan segala sesuatunya dengan jujur, ya, dengan kehendak yang Tuhan berikan, bukan kehendak sendiri. Jadi jangan punya ambisi sendiri, tetapi dengan tulus menjalani hidup demi hidup ini. Bekerja keras, jujur, belajar lagi, saudara. Dalam keadaan paling sulit pun, kita hidup sederhana. Makan yang sederhana aja, saudara. Makanya Alkitab berkata yang penting ada makanan dan pakaian cukup. Saudara, percuma juga memiliki seluruh dunia ini kalau Tuhan tidak suka sama saudara. Ya. Ini harusnya jelas. Makanya orang yang dewasa rohaninya, ia mengerti dalam keadaan apapun hidupnya, ia bisa merasakan kasihnya Tuhan. Banyak orang di dunia ini hidup sendirian loh, saudara. Orang tuanya sudah tidak ada, pasangan hidupnya tidak ada lagi. Ia hidup sendiri, tetap semangat, saudara. Kenapa?
Sebab sebenarnya kita tidak sendiri juga. Kita bersama Tuhan. Tangan kanannya memegang tangan kanan kita. Rohnya ada dalam diri kita, Roh Kudus. Tuhan sangat mengasihi kita semua, saudara dan saya. Lagi pula, saudara, nanti kita akan ketemu lagi dengan orang-orang yang kita kasihi. Jadi jangan khawatir. Kalau mereka di dalam Tuhan, mereka ada di tempat yang nyaman hari ini, rohnya. Dan kita selesaikan hidup kita ini. Ayo kita selesaikan dengan benar. Nanti ketika kita menutup mata, kita akan menyusul ke tempat di mana mereka berada, yaitu di Firdaus. Tempat yang nyaman bersama Tuhan. Begitu ya saudara. Pagi ini saya mau ingatkan, mari kita bangun setiap hari dengan roh yang menyala-nyala. Dengan semangat untuk menyambut hari ini untuk Tuhan. Kan segala sesuatunya lakukan untuk Tuhan, bukan? Jadi bangun pagi meskipun masalah, tapi aku mau melakukannya untuk Tuhan. Masalah paling banter apa sih, saudara? Ya, hutang tidak bisa bayar, ya sudah. Ngaku saja belum bisa bayar, nanti kita cicil. Yang penting bisa makan, bisa minum, itu saja. Jangan kita dalam kesulitan malah menipu orang untuk mendapatkan uang dengan mudahnya. Malah ke neraka nanti, ditolak Tuhan. Lebih baik kita hidup sangat sederhana. Saya biasa kok dulu makan cuma nasi dengan kuah saja. Ya, dengan kerupuk kalau perlu. Bahkan pernah nasi dengan kecap saja pernah. Kan nggak masalah, buktinya hidup juga. Ya, saudara ya. Yuk kita hidup yang bersih. Ya. Karena kita sedang dituntun Tuhan dengan tangan kanannya. Mari kita hidup bersih. Pikiran dan hatinya bersih. Dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan menuntun kita. Ia menyertai kita. Ia menolong kita. Bukan keluar dari hidup yang menjadi mudah, bukan. Ia menolong kita, menyertai kita, supaya kita menghadapi setiap persoalan bersamanya. Tapi jangan buat salah. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah setiap pagi menjadi pagi yang penuh dengan berkat-Mu Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami. Terima kasih, ampuni ketidaktepatan kami selama ini. Tapi kami mau belajar terus Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.